Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Idrus TV yang berbahagia, berjumpa dengan bulan Ramadan adalah karunia yang tiada tara. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memanjakan umat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam karunia yang tidak terhingga, pahala yang berlipat, ampunan tiada batas. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan agar kita umat Nabi Muhammad mampu memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini mensyariatkan satu perintah, mengajak agar kita manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, mampu untuk belajar mengendalikan nafsu, mampu menahan diri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil setiap insan yang ada cahaya iman di dalam dirinya sekecil apapun. Allah mulai ayat ini dengan seruan yang mesra. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa secara syariat berarti menahan diri dari makan, minum, bersetubuh bagi suami istri dengan niat dan waktu yang ditentukan. Adapun as-shaum secara bahasa berarti menahan diri. Kemampuan menahan diri ini dibutuhkan oleh setiap orang. Kaya, miskin, tua, muda, semua manusia membutuhkan kemampuan untuk menahan diri. Seorang yang kaya, jika ia mampu menahan diri, ia tidak akan menyia-nyiakan kekayaan yang Allah karuniakan kepadanya. Orang yang miskin, jika ia mampu menahan diri, maka ia tidak akan tersentuh oleh penderitaan, kepedihan, kesengsaraan, karena ia mampu mensyukuri setiap karunia rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Seorang yang muda, ketika ia mampu menahan diri, maka ia akan menjadikan masa mudanya berarti. Orang yang tua, jika ia mampu menahan diri, akan menjadikan hidupnya bersahaja, dan seterusnya. Pemirsa, kemampuan menahan diri ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan cahaya Islam. Karena dengan cahaya Islam ini ia hidup mengetahui arah, dan selalu muncul dorongan-dorongan dalam jiwanya untuk melakukan kebajikan. Ketika itu ia menjadi seorang yang hidup dalam bimbingan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala kemanapun kakinya melangkah. Al-hayah atau kehidupan menurut Asy-Sya'rawi adalah keadaan di mana keadaan dalam kondisi di mana manusia, seseorang mampu melaksanakan fungsi yang dituntut darinya. Apa fungsi yang Allah tuntut dari manusia? Adalah penghambaan. Ketika manusia memiliki nilai-nilai ini, maka ia akan mampu
mencapai kehidupan yang sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan puasa ini kepada, sebagaimana telah diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya Allah memberikan kepada kita pemberitahuan bahwa puasa ini bukan hal yang baru. Agama-agama sebelum Islam itu datang sudah mengenal puasa. Bahkan manusia secara umum sejak zaman dahulu kala sudah mengenal budaya puasa. Lalu Allah menutup firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang terlindungi, orang yang terhindar dari segala macam resiko. Karena orang yang bertakwa itu dia selalu takut kepada Allah dan dia menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang dibimbing, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia terhindar dari segala macam resiko keburukan. Dan juga orang yang bertakwa itu adalah orang yang terhindar dari sanksi. Ketika seseorang itu bertakwa dalam hidupnya, maka ketika nanti dia berpindah alam dari alam dunia ke alam akhirat, maka ia tidak akan mendapatkan resiko, adab, siksa. Bahkan ia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, pemirsa yang berbahagia, mari, kalau tahun ini Allah berikan kepada kita umur panjang, kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena tidak ada jaminan tahun yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bukankah kita telah melihat saudara-saudara kita yang tahun lalu berpuasa bersama-sama kita, berbuka bersama-sama kita, sholat tarawih bersama-sama kita, dan saat ini mereka telah menjadi ahli barzakh. Akan datang saatnya pun kita akan mengalami yang mereka alami. Untuk itu sekali lagi, jika saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih bermurah kepada kita dengan diberikannya kita umur panjang dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, mari kita jadikan Ramadan ini momen untuk kita melatih diri kita mengendalikan hawa nafsu. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi di atas, dengan kemampuan mengendalikan nafsu ini, kita akan menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan manusia-manusia yang sukses di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan yang penuh rahmat ini, orang-orang yang mendapatkan banyak pahala, dan orang-orang yang berhasil banyak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.